Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Siti Nur Azizah dari kelas SD 22C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dinamika, esensi, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika pendidikan Pancasila pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara pidato dan rapat oleh para tokoh bangsa yang disiarkan pada radio atau surat kabar. Dinamika Pancasila yang pertama yaitu awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terus November 1945 sampai Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Tanggal 30 September 1965 muncul gerakan dari PKI atau G30S PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Masa Orde Baru. Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme atau kapitalisme. Reformasi 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memenuhi syarat untuk mutlak sebagai status fundamental norm. Implikasinya semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Yang ketiga, muncul kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Selain itu, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan umum dan politik hukum harus, yang pertama, tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial. Terus, didasarkan upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi negara hukum sekaligus. Terus, kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Selain itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan undang-undang mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. Yang terakhir, Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.